Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian keempat seri yang ke-15. Kitab Yehezkiel pasal 15, nubuat-nubuat melawan Israel dengan perikop Yerusalem, pohon anggur yang tidak berbuah. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega, memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung. Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Lalu, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya, ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api, dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu, apalagi sesudah dimakan api dan terbakar, apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar, begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka, walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yehezkiel pasal yang ke-15. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang pohon anggur yang tidak berguna, dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yehezkiel 15 ayat 2 dengan bunyi nas. Hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, Yehezkiel mendapatkan lukisan tentang pohon anggur untuk Israel 3 kali dalam kitab yang ditulisnya. Yang pertama Yehezkiel 15 ayat 1-8, kemudian Yehezkiel 17 ayat 5-10, dan Yehezkiel 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, sebenarnya satu-satunya tujuan dari sebuah pohon adalah untuk menghasilkan buah, bukan? Namun ketika ia tidak menghasilkan apa-apa, maka pohon itu lebih rendah daripada pohon-pohon yang lain. Demikianlah dengan umat-umat Tuhan. Jika umat-umat Tuhan kehilangan tujuan khusus mereka dengan tidak menghasilkan buah kebenaran, mereka itu tidak lebih berguna daripada orang-orang duniawi dari sudut pandang ini, dan mereka pun dianggap lebih rendah dari bangsa-bangsa lain.
Sahabat-sahabat firman, Yehezkiel sekarang membalikan metafora Alkitabiah tentang pohon anggur. Pohon anggur biasanya memiliki makna dengan gambaran positif di dalam Alkitab. Lihat Yohanes pasal yang ke-15. Tetapi sekarang Nabi Tuhan mengkritik sifat dari pohon-pohon anggur itu. Misalnya ia tidak berguna, kayunya tidak memiliki harga jika dibandingkan dengan kayu pohon lain. Begitulah dengan orang-orang di Yerusalem. Mereka tidak berharga, kata Nabi. Padahal manusia itu mampu menghasilkan buah yang berharga dalam hidup untuk Tuhan dan sesama. Inilah tujuan keberadaan mereka di bumi ini. Tetapi jika ia gagal dalam hal ini, maka tidak ada gunanya selain dihancurkan. Oleh sebab itu, mari kita waspadai pernyataan tentang yang tidak membuahkan hasil. Dan marilah kita datang kepada Kristus dan berusaha untuk tinggal di dalam Dia, dan agar firman-Nya tinggal di dalam kita. Dan kita dapat membuahkan buah-buah kebenaran yang membawa manfaat bagi banyak orang. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi halaman 162 alinea keempat mengatakan bahwa maksud Allah terhadap umatnya serta kemungkinan-kemungkinan yang mulia di hadapan mereka telah ditampilkan dalam kata-kata yang indah, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Oh, sungguh indah bukan sahabat-sahabatku, kita menjadi pohon terbantin kebenaran yang memperlihatkan keagungan Tuhan, dan juga pohon-pohon anggur yang indah yang memperlihatkan akan kemuliaan Tuhan. Nah, untuk itu, jangan sia-siakan waktu selagi masih ada kesempatan dan selagi kita masih hidup hari ini. Bagaimana sikap kita di hadapan Allah dan bagaimana kita menghasilkan buah-buah kebenaran. Kata firman Tuhan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terang besar Alkitab Yohanes 15 ayat 5. Mari tinggal di dalam Tuhan, yaitu tinggal dan hidup di dalam firman-Nya, maka Roh Kudus akan menolong untuk pohon iman kita bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kebenaran yang menyenangkan hati Tuhan yang pertama, dan kemudian mendatangkan manfaat bagi sesama kita manusia. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.